viral sedang dibicarakan orang adalah Allah di atas arsy. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Dan sebagian orang mengingkari. Karena menurut dia tidak masuk akal. Maka dia ingkari perkataan Allah tentang dirinya, dia di atas arsy. Karena otaknya tidak bisa memahami Allah di atas arsy itu bagaimana. Akhirnya diingkari Allah di atas arsy. Oh, tidak bisa, Allah tidak di atas arsy. Padahal yang mengatakan Allah di atas arsy itu adalah Allah. Kita akan katakan kepada dia, a antum a'lamu minallah? Apakah engkau lebih tahu daripada Allah? Satu poin. Poin yang kedua lebih spesifik, kita katakan a antum a'lamu minallah anillah? Apakah engkau lebih tahu tentang Allah daripada Allah tentang Allah? Apakah engkau lebih tahu daripada Allah? Jawabannya pasti Allah lebih tahu daripada manusia. Sekarang, apakah engkau lebih tahu daripada Allah tentang Allah itu sendiri? Ini lebih spesifik. Kalau pertama, dalil umum, argumentasi umum. Apakah engkau lebih tahu daripada Allah? Pasti jawabannya, Allah lebih tahu daripada manusia. Pertanyaan berikutnya, apakah engkau lebih tahu daripada Allah tentang Allah itu sendiri? Maka bagaimana mungkin Allah mengatakan begini, kamu mengatakan tidak? Allah mengatakan Allah di atas arsy. Apakah ini bukan akidah yang aneh? Allah mengatakan Allah di atas arsy, lalu kamu mengatakan tidak? Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia 3 malam yang terakhir. Kamu katakan tidak. Anda katakan tidak, oh tidak. Nah, Allah tidak turun ke langit dunia. Tidak turun. Allah enggak turun ke langit dunia. Subhanallah. Nabi yang mengatakan turun, kamu mengatakan, Anda mengatakan tidak. Bagaimana mungkin ini? Kata dia enggak masuk akal saya. Sesuatu yang tidak masuk akalmu, serahkan kepada Allah. Jangan engkau ingkari ayat Allah. Jangan engkau ingkari sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah. Nabi berbicara tentang Allah, jangan diingkari itu karena tak masuk logikamu. Katakan itu Allah yang berbicara. Tak mungkin akal saya lebih hebat daripada Allah. Katakan bahwa Nabi yang berbicara tentang Allah, tidak mungkin akal saya lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak Anda fahami, serahkan kepada Allah. Begini akidah yang benar. Allah mengatakan Allah di atas arsy. Bagaimana Allah di atas arsy? Enggak tahu saya. Akal saya enggak bisa mengetahui. Sudah serahkan kepada Allah. Allah di atas arsy, ya bagaimananya hanya Allah yang tahu. Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia. Akal saya enggak bisa mencerna bagaimananya. Sudah, bagaimana serahkan kepada Allah. Allah yang tahu bagaimana ia turun. Karena kalau akal diperturutkan, setan masuk. Itu buahnya. Buahnya adalah Allah mengatakan Allah di atas arsy, enggak mau meyakini Allah di atas arsy. Nabi mengatakan Allah turun, tidak mau meyakini Allah turun. Jadi Rasulullah berdusta dong. Oh, supaya Rasul tidak berdusta, maksudnya yang dilarikan. Allah turun ke langit dunia. Oh, yang turun rahmatnya. Oh, yang turun adalah malaikat rahmat. Dan itu dibantah oleh hadis yang mereka baca. Kalau yang turun adalah malaikat, hadis berikutnya adalah Allah berkata, siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan permintaan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya tersebut. Apakah itu perkataan malaikat? Beranikah malaikat mengatakan siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni? Itu bukan perkataan malaikat. Apakah itu perkataan rahmat Allah? Jelas bahwa itu adalah Allah. Namun ketika Anda tidak bisa memahami bagaimana turunnya Allah, serahkan kepada Allah. Biar hanya Allah yang tahu tentang bagaimana turunnya. Maha suci Allah dari perkataan manusia yang batil tentang Allah. Maka fahami seperti yang Allah katakan. Tambahkan tak sama dengan makhluk. Sudah selesai. Karena yang mengatakan tidak sama dengan makhluk, Allah juga dalam ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setanding, setara, semisal dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tahukah kamu sesuatu yang sama dengan Allah? Jawabannya enggak ada. Enggak ada yang sama dengan Allah. Berarti Allah turun, nggak ada yang sama dengan Allah. Berarti Allah di atas arsy, nggak ada yang sama dengan Allah. Begitu memahami. Karena menyatakan tidak sama dengan Allah adalah Allah juga. Dan yang mengatakan
Allah turun, Allah juga yang memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad yang memberitahu kepada kita, kan harus disampaikan. Allah yang memberikan keterangan itu kepada Nabi, dan Nabi yang menyampaikannya kepada kita melalui hadis. Nah, dua-duanya adalah wahyu. Begitu cara beriman tentang Allah. Jangan masukkan logika kita. Kalau dimasukkan logika, kacau balau. Allah di atas aras, Raja di atas singgasana, di atas aras. Karena singgasana artinya, arsy artinya singgasana. Singgasana menampung raja. Berarti raja lebih kecil daripada singgasana. Allah lebih kecil daripada arsy. Logika. Allah butuh arsy, logika. Allah lebih kecil daripada arsy, logika. Arasnya hancur, Allah jatuh, logika. Haram hukumnya meyakini Allah butuh arsy. Dan di dalam ayat ini bantahannya, Rabbil Arsy. Allah Robnya arsy, berarti arsy butuh Allah. Bukan Allah yang butuh arsy. Maka logika Allah butuh arsy batil. Yang benar Allah adalah Robnya arsy. Dan arsy yang butuh Allah. Arsy butuh Rob. Pasti kebutuhan arsy kepada Allah lebih besar daripada kebutuhan kita kepada Allah. Karena kita kecil, Allah arsy besar. Saya memiliki sebuah kalimat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan masukkan rumus manusia kalau sudah berbicara tentang Allah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Kenapa? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kenapa? Hal ta'lamu lahu samiyya. Tak ada yang semisal dengan Allah. Tak ada yang serupa dengan Allah. Allah yang mengatakan seperti itu. Berarti seluruh rumus yang kita ketahui, jangan perlakukan rumus itu tentang Allah. Kalau tidak ada singgasana berarti Allah jatuh. Itu rumus manusia. Kita sudah berbicara tentang Allah. Raja di atas arsy berarti raja membutuhkan arsy. Itu rumus manusia. Jangan lagi berbicara tentang Allah dengan rumus manusia. Kenapa? Karena yang kita ketahui itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan itu. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsy kosong. Rumus manusia. Dan sepertiga malam, perbedaan waktunya sangat tipis. Sehingga setiap hari, setiap waktu ada saja sepertiga malam di belahan bumi ini. Berarti Allah nggak pernah naik di atas arsy. Dia turun selalu di bawah. Kenapa? Logika manusia. Jangan lagi gunakan rumus manusia ketika sudah berbicara tentang Allah. Yang menyatakan Allah di atas arsy itu Allah. Bagaimana mungkin kita akan mengingkarinya? Dan aneh bin ajaib. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, coba dengarkan. Allah mengatakan Allah di atas arsy. Lalu kita mengatakan Allah di atas arsy seperti yang Allah katakan. Lalu mereka katakan kamu sesat. Sementara menurut mereka Allah mengatakan Allah di atas arsy. Lalu mereka mengatakan Allah tidak di atas arsy. Kata mereka kami yang benar. Siapa yang lebih berhak untuk berada di atas kebenaran? Orang yang mengatakan seperti yang Allah katakan tentang dirinya, atau orang yang menolak apa yang Allah katakan tentang dirinya? Wahai manusia yang berakal, siapa yang pantas di atas kebenaran? Dan siapa yang pantas di atas kesesatan? Allah katakan Allah di atas arsy. Allah katakan Allah di atas. Mereka mengatakan enggak. Allah tidak di atas arsy dan Allah juga tidak di atas. Kalian sesat dengan mengatakan Allah di atas arsy. Dan kalian sesat dengan mengatakan Allah di atas. Kami yang benar. Allah mengatakan Allah di atas arsy, kami mengatakan Allah tidak di atas arsy. Allah mengatakan Allah di atas, kami mengatakan Allah tidak di atas. Kami yang benar. Wahai orang-orang yang berakal, coba fikirkan siapa yang pantas di atas kebenaran dan siapa yang paling pantas di atas kebatilan. Orang yang menyatakan seperti yang Allah katakan atau orang yang mengingkari apa yang Allah katakan. Siapa yang pantas di atas kebenaran? Orang yang mengatakan seperti yang Rasul katakan dan orang yang mengingkari apa yang Rasul katakan. Siapa yang pantas di atas kebenaran dan siapa yang pantas di atas kebatilan? Mereka katakan kalau Anda meyakini Allah di atas arsy berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kita sudah katakan tidak ada yang sama dengan Allah. Itu Allah yang mengatakan tentang dirinya. Dia tidak ada yang sama dengan Allah. Maka tidak ada seperti makhluk, seperti yang Anda terbayang dalam otak Anda, seperti yang terbayang dalam logika Anda bahwa Allah di atas arsy berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Itu tidak ada. Allah seperti makhluk itu tidak ada. Kalimat itu batil. Kalimat itu adalah kalimat yang tidak benar karena sudah dibantah dalam ayat yang lain. Kita tanyakan kepadanya, Allah melihat? Iya, berarti makhluk juga melihat. Nggak boleh dong diyakini Allah melihat. Allah mendengar?
Iya, makhluk juga mendengar. Berarti nggak boleh dong meyakini Allah mendengar. Allah berilmu. Iya, makhluk juga berilmu. Berarti tidak boleh dong meyakini Allah berilmu. Allah memiliki kemampuan kudrah. Iya, makhluk juga memiliki kemampuan, memiliki kudrah. Berarti tidak boleh dong meyakini Allah memiliki kudrah. Mereka katakan, oh tidak sama. Allah melihat, makhluk melihat tidak sama. Tidak sama. Melihatnya Allah beda, melihat makhluknya beda. Sama. Allah di atas arsy beda, makhluk di atas arsy beda. Kenapa di poin ini Anda bisa, di poin itu Anda tidak bisa? Kenapa Anda bisa memahami Allah melihat, makhluk melihat, beda melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk? Allah mendengar, makhluk mendengar, beda melihatnya makhluk dengan melihatnya makhluk dengan melihatnya Allah. Allah hidup, makhluk hidup, beda hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Kenapa Anda tidak bisa memahami Allah di atas singgasana, di atas arsy, makhluk di atas singgasana, di atas arsy, beda di atas arsy-nya Allah dengan di atas arsy-nya makhluk? Kenapa Anda tidak bisa memahami itu? Padahal kaidahnya satu, kaidahnya sama. Kalau penyebutan saja harus diingkari, berarti ingkari banyak hal. Yang sama penyebutan antara Allah dengan makhluk. Berarti kita tidak bisa meyakini Allah melihat. Karena makhluk juga melihat. Berarti kita tidak bisa meyakini Allah mendengar. Karena makhluk juga mendengar. Berarti tidak bisa kita yakini Allah hidup, karena makhluk juga hidup. Tidak bisa kita meyakini Allah mencintai, karena makhluk juga mencintai. Tidak bisa kita yakini Allah memiliki ridho, karena makhluk juga punya ridho. Lalu apa? Bicara Allah, bagaimana kita akan bicara tentang Allah? Maka subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Kalau sudah masuk akal manusia, naudzubillahi min dzalik. Masuk kesesatan beraneka ragam. Dan hindari, kalau kita ingin mencari kebenaran, hindari kita membuat rumus tentang Allah, rumusnya dari kita sendiri. Tidak dari Al-Quran, tidak dari hadis Nabi. Hindari itu. Yang menyatakan Allah di atas arsy itu Allah, bagaimana mungkin kita akan mengingkarinya? Wahai manusia yang berakal, siapa yang pantas di atas kebenaran? Dan siapa yang pantas di atas kesesatan? Maka subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Kalau sudah masuk akal manusia, na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita ingin mencari kebenaran, hindari kita membuat rumus tentang Allah, rumusnya dari kita sendiri. Tidak dari Al-Quran, tidak dari hadis Nabi. Hindari itu. Karena rumus-rumus itu yang kemudian membuat manusia tersesat. Karena manusia buat rumus sendiri tentang Allah. Yang rumus itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Siapa yang memberimu hak untuk bicara tentang rumus tentang Allah? Yang tidak ada di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah berbicara itu, tidak ada di dalam hadis, dan Rasul tidak pernah berbicara hal yang seperti itu. Siapa yang memberikan Anda izin untuk berbicara rumus itu? Adapun manusia-manusia yang kemudian membuat rumus sendiri tentang Allah, kita akan bertanya, siapa yang memberikan Anda legitimasi untuk membuat rumus itu? Dan siapa yang membenarkannya?